Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kehadiran rekan-rekan semua. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk materi perkuliahan tentang statistika deskriptif. Sebelumnya kita sudah menjelaskan, sudah saya paparkan kepada teman-teman perihal RPS ya, rencana perkuliahan kita semester ini. Salah satunya di pertemuan kedua kita hari ini akan membahas tentang ukuran statistik. Ukuran statistik yang akan kita pelajari saat ini adalah tentang ukuran pemusatan, yang mana ukuran pemusatan ini adalah statistika yang memberikan informasi mengenai di mana data terkumpul dengan ukuran atau jumlah tertentu. Contohnya yang akan kita bahas adalah mean, median, modus, baik itu data tunggal maupun data kelompok. Yang kedua adalah ukuran letak, yang mana kita akan membahas tentang kuartil, desil, persentil. Dan yang terakhir adalah poin ketiga mungkin ya, ukuran penyimpangan, dispersi, statistik yang memberikan informasi bagaimana data menyebar di sekitar pusat data. Di antaranya adalah jangkauan, varian, standar deviasi, simpangan rata-rata, koefisien varian, angka baku, dan yang terakhir mungkin nanti yang akan kita bahas ukuran keratan hubungan di mata kuliah statistika inferensial. Nah, poin ke-1, ke-2, ke-3 ini yang akan Anda peroleh di mata kuliah statistika deskriptif. Untuk mempersingkat waktu, di awal kita sudah menjelaskan gejala pemusatan. Gejala pemusatan itu apa? Rata-rata, median, modus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gejala pemusatan. Kita langsungkan saja materinya. Misalnya saya punya data 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ya. Kita ingin tahu bagaimana menghitung rata-ratanya. Kita beri simbol. 2 ini dengan simbol X. 1, 3 ini dengan simbol X2, 4 itu dengan simbol X3, 5 itu dengan simbol X4, 6 itu dengan simbol X5. Oke, nah, maka simbol rata-rata itu adalah X bar. X bar ini adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 dibagi banyak data. Banyak data itu kita beri simbol N. Maka kalau kita disederhanakan adalah tambah ini kita ganti simbolnya menjadi sigma. Sigmanya apa? Sigma X 1, 2, 3, 4, 5 kita rubah menjadi I dibagi N. Maka X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Kalau kita melihat data yang di depan di atas, maka kita masukkan 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 dibagi banyak datanya berapa? Berapa? 5. Ayo kita bareng-bareng Anda kerjakan. Berapa 2 tambah 3? So 5 tambah 4 tambah 5 tambah 6 berapa? 20 dibagi 5 sama dengan berapa? 4. Ini nilai rata-ratanya. Oke. Nah, setelah kita memperoleh rata-rata, nah, ini untuk data tunggal. Nah, bagaimana kalau data yang berkelompok? Nah, misalnya saya punya data, ini punya data saya, ini X-nya, ini frekuensinya. Nah, misalnya contoh, nilainya 2, ada berapa? 1. Kemudian nilai 5, ada berapa orang? Ada 2 orang. Nilai 9, ada berapa? Ada 2 orang. Maka kita mempunyai rumus X bar sama dengan, nah, ini simbolnya X1, XI lagi. Ini
X2, ini X3. Ya, maka adalah 2, maka XI dikali F1 ditambah X2 kali F2 ditambah X3 dikali F3 dibagi berapa banyaknya data, F1 ditambah F2 ditambah F3. Ini kan F1, ini F2, ini F3. Nah, maka ini tambah ini kita rubah menjadi apa? Sigma, simbolnya sigma kali XI dikali FI. Nah, rubah satunya dirubah jadi I, FI-nya F1-nya dirubah jadi I dibagi sigma F. Ya. Maka kita masukkan sekarang rumusnya. Angkanya 2 dikali berapa? 1 ditambah 5 dikali 2 ditambah 9 kali 2 dibagi berapa? 1 ditambah 2 ditambah 2. Kita masukkan 2 kali 1 2 ditambah 10 ditambah 18 dibagi 5. Jadi berapa? Ayo. 28 ditambah 2 30 bagi 5 berapa? Nah, ini nilai rata-rata untuk data berkelompok ya. Nah, jadi sebenarnya kita menghitung rata-rata bisa menggunakan seperti ini, bisa menggunakan seperti ini sebelah kanan saya. Ini untuk menghitung yang namanya rata-rata. Nah, ada lagi namanya median. Saya di sini. Median. Median itu apa sih? Tahu nggak? Median itu tahu nggak? Nilai tengah. Sekarang contoh. Saya punya data 2, 3, 4, 5, 6. Berapa nilai mediannya? Nah, kita kalau nggak tahu rumusnya mudah saja. Coret aja dari ujung. 2 coret, 6 coret. 3 coret, ada pasangannya. Oh, ternyata nilai tengahnya 4. Tapi dengan catatan data ini harus diurutkan dari yang nilai terkecil sampai nilai yang terbesar. Pak, ini ada kalau sekarang mediannya saya punya data 2, 3, 4, 5, 6. Berapa nilai mediannya? Nah, ini coret lagi, coret lagi, coret. Oh, ternyata ada yang di tengahnya ada 2. Maka 4 ditambah 4 dibagi 2. Berarti berapa? 4 tambah 4 8 bagi 2 berapa? 4. Jelas ya? Nah, sekarang sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Dulu. Yang berikutnya ada yang namanya modus. Modus itu apa sih? Bukan modus untuk berbohong ya. Nah, apa-apa modus gitu kan? Bukan. Apa? Tahu nggak modus? Modus. Sok. Apa yang tahu nggak modus di sini? Modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Nah, misal contoh 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa nilai modusnya? Nilainya 8. Karena nilai yang paling banyak muncul adalah 8. Saya tambah sekarang 10. Berarti angka 1 lagi. Berarti modusnya ada berapa? 8 dan 10. Memungkinkan nggak nilai modus itu lebih dari 1? Mungkin. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Mungkin ini di slide-nya saya munculkan. Nah, sama ya. Ini rata-ratanya sama seperti ini. Yang keduanya ini juga sama. F1, X1, X2, F2 dan seterusnya. Ini rumusnya. Jadi kalau kita memperoleh rumus ini dapat dari mana? Ini rumus dari mana? Seperti halnya saya tadi ilustrasikan kepada teman-teman semuanya. Oke. Karena materi ini
mediannya masih median data tunggal. Ini mediannya modusnya data tunggal. Kalau tadi rata-ratanya ada data tunggal, ada data berkelompok. Oke, sampai sini dulu. Dari rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, mungkin pertemuan kita hari ini saya hanya memberikan tentang gejala gejala pemusatan baru sampai sini saja dulu. Silakan teman-teman mencoba latihan dari buku paket kita atau buku referensi yang saya berikan kepada teman-teman semua supaya Anda bisa mencobanya. Oke. Nah, yakin ini nggak ada yang bertanya? Oke, yakin bisa ya, karena ini kita mengulang pembelajaran dari zaman SMA. Saya yakin ini pelajaran SMP, pelajaran SMA, mungkin di SD juga ya. Materi ini sudah diperoleh oleh teman-teman semua. Tinggal sekarang supaya molotov ya, bisa nggak gitu ya. Kalau karena uang pasti ingat lah, hitung-hitung uang ya. Tapi kalau masalah angka biasanya mahasiswa itu suka lupa rumusnya apa gitu kan. Oke, rekan-rekan semua, tadi saya sudah menjelaskan apa yang perihal tentang apa itu rata-rata, baik kelas tunggal maupun berkelompok. Ini kelas median data tunggal ya, dan modus data tunggal. Nah, supaya saya juga tahu ya teman-teman paham atau tidak, saya akan memberikan soal latihan kepada Anda. Nanti Anda coba kerjakan di depan. Intinya dicoba oleh Anda semua. Minimal saya jadi tahu apa yang saya terangkan tadi itu dipahami oleh Anda atau tidak. Paham ya? Saya nggak usah memberikan soal yang susah-susah dulu, dari yang mudah ke yang sulit. Oke, soal yang pertama adalah saya punya data 2, 5, 10, 12, 14, 13, 12. Oke. Hitung berapa nilai rata-ratanya. Yang pertama. Yang kedua, saya punya data. Ini X, ini frekuensinya. Datanya adalah 5, ada 2 orang, 6 ada 4 orang, nilai 8 ada 5 orang, nilai 9-nya ada 3 orang, nilai 10-nya ada 4 orang. Pertanyaannya adalah berapa nilai rata-rata ulangan matematika dari data di atas. Yang ketiga, saya punya data 6, 7, 5, 4, 3, 8, 8, 4, 4, 3, 2. Hitunglah nilai median dan nilai modus. Oke, silakan dicoba sama rekan-rekan untuk mengerjakan soal ini. Ya, dicoba sama rekan-rekan soal ini. Saya kasih 4 soal ya. Ini data yang nomor 3 itu ada 2 soal. Oke, kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan ya. Karena kita belajar statistik atau matematik kalau tidak dicoba hanya ingat sewaktu diterangkan saja. Ayo, coba. Ada yang mau mencoba ke depan mengerjakan? Oke, silakan nih, nomor 1. Ini ada 4 nih. Berarti harusnya kebagian semua. Ayo. Ini materinya masih kita review pelajaran SMA. Ya, silakan nih.
juga, yang penting berani mencoba. Oke, nomor 1 kita nanti bahas bareng-bareng ya. Siapa yang mencoba nomor 2? Ayo, nomor 2 atau nomor 3? Ayo. Biasanya yang senyum-senyum biasanya yang bisa ini. Ayo, gimana? Sok, kalau nggak bisa angkanya tuh sok, silakan maju. Nomor berapa? Nomor 2, sok. Sok, nomor berapa? Sok, silakan. Nomor 3. Paling banyak Yang kamu cari apa? nilai modus tak? Hah? Nilai apa? Nilai modus. Yang paling muncul. Oke, dah itu dulu aja. Nggak apa-apa, biar saya tahu dulu ya salahnya dari mana. Silakan. Ada lagi? Ada lagi? Bisa? Ayo. Silakan. Yang berapa? Nomor 2, kurang paham. Sok, silakan, ada yang mengerjakan lagi? Ayo. Silakan, ada yang lagi yang mau? Saya Pak. Oke. Sok, silakan. Tadi sudah ya, dia maju ke depan mengerjakan nomor 3, mau maju lagi ini ceritanya. Mengerjakan nomor 2 Pak. 2, sok silakan nomor 2. Silakan. Kesana aja tuh masih kosong. Dah, nomor 2 sudah. Ada lagi nggak? Nomor berapa, Neng? Nomor 3. Oke, nomor 3. Oh, nomor 3. Nomor 3. Kerjakan di bawahnya, biarin pekerjaan teman kamu. Nah, tadi sudah, tinggal kita cross check betul atau salahnya. Lihat sama modus. Hitunglah nilai median dan nilai modus. Oke. Oke, sudah ya. Jadi dari 3 soal yang saya berikan kepada Anda, kepada teman-teman, kita bahas nih satu persatu. Yang pertama, nomor 1. Ada data 2, 5, 10, 12, 13, 13, 12. Berapa rata-ratanya? Maka ini sudah baik rumusnya. 2 ditambah 5 tambah 10 tambah 12 tambah 14 tambah 13 tambah 12 bagi
7. Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, coba dihitung. Tambah 10, 17, tambah 12, 29, tambah 14. 43, Berapa? 43, Tambah 13. 56, Berapa? 56, 54 atau 56? 56, Tambah 12. 68. 68, Tambah berapa? Jadi 6, 68. 8. Dibagi 7. Berapa nilainya? 57,7. Siap hitung, jangan ini. Berapa? 57,7. Benar ini. Coba hitung lagi. So, ulang lagi. Saya ulang lagi ya. So, 2 tambah 5. So, ulang lagi dengan saya. 7 tambah 10 tambah 12. So, pakai kalkulator. Berapa? Tambah 14 43. tambah 13 tambah 12 bagi 7. 57, oke, 57,7. Berarti salah ya ini ya. Nah, salah ya. Ya. Jadi ini rata-rata loh pelajaran SMA SD. Jadi kalau kamu nanti belanja ke warung gitu ya, harus benar ngitungnya karena uang. Jadi kamu ngasih uang 10.000, harganya sekarang 9.000, jangan kamu ngeribu. Kan kalau belanja 10.000, totalnya kamu ngasihkan uang 20.000 gitu ya. Jadi kembaliannya berapa? 10. Saya ulang lagi. Kamu punya uang 20.000, kemudian belanjanya totalnya 9.000. Berarti kembaliannya berapa? Karena duit mah apa? Oke, ya. Jangan salah. Ya. Yang berikutnya, saya nomor 2. Saya punya data. Datanya ginilah sederhananya. Soal biasanya mahasiswa tuh kalau pakai data soal cerita bingung untuk menginterpretasikannya. Andai kata gini, saya punya mahasiswa. Saya lagi ujian matematik. Ternyata ujian matematiknya itu ada nilainya. Ada nilai 5, ada nilai 6, ada nilai 8, nilai 9, nilai 10. Itu nilainya. Jelas ya? Jadi X ini menyatakan nilai. Ternyata nilai 5 ada 2 orang. Nilai 6 ada 4 orang. Nilai 8 ada 5 orang. Nilai 9 ada 3 orang. Nilai 10 ada 4 orang. Berapa jumlah siswa di kelas tersebut? 18 orang. Tahu dari mana? Ditambahkan kan? Totalnya N-nya berarti berapa? 18 orang. Paham sampai sini? Itu pemahaman soalnya. Maka saya ingin tahu berapa rata-ratanya. Nilai 2 ada nilai 5 ada 2 orang, berarti 5 kali 2. Nilai 6 ada 4 orang, berarti 6 kali 4. Nilai 8 ada berapa? 5, berarti 8 kali 5 orang. Nilai 9 ada berapa orang? 3. Nilai 10 ada berapa orang? 4. Dibagi banyaknya siswa ada berapa? 18. 5 kali 2 10. 6 kali 4 8 kali 5 9 kali 3 4 kali 10 40. Jumlahnya berapa? 141 dibagi 18 7,8. Ya, jadi harus paham dulu nih membaca soalnya terlebih dahulu. Jadi Anda jangan teman-teman di sini jangan langsung harus ingat rumus. Rumus nomor 2. Harus paham dulu soalnya ini arahnya kemana. Ini menyatakan apa? Ini menyatakan apa? X itu menyatakan apa? F itu menyatakan apa? Oke. Yang berikutnya kita bahas nomor 3. 6, 7, 5, 4, 3, 8, 8, 4, 4, 3, 2. Proses yang harus dilakukan adalah apa? Mengurutkan dari nilai terkecil sampai nilai yang terbesar. Oke, urutan pertama nilainya 2. Ini 2. Nilai 3, 3. Nilai 3-nya ada 2 ya. 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nilai 5, nilai 6, nilai 7, nilai 8. 8-nya ada 2. 1, 2. Oke. Maka median itu apa? Nilai tengah. Nah, ini nih meja nih. Tengahnya mana? Ini kan? Betul nggak? Nah,
Nilai tengahnya apa? Pak saya nggak tahu rumusnya. Coret-coret tadi seperti rekan Anda ke depan. 2, 8 coret. 3 coret sama 8. 3 coret juga 7. 4 coret. 4 coret. 5. Nah, start dulu nih. Kita ulang lagi. Coret. 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 4. Betul. Berarti nilai mediannya 4. Nilai modusnya, modus apa? Yang paling banyak muncul. Ya, paling banyak muncul. Yang paling banyak muncul apa? 4. Betul. Kenapa? Karena 4 di sini ada 3 anggota. Bisa dipahami? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya. Nah, nanti saya kasih lagi soal latihan buat Anda, minimal latihan 3 soal di sini untuk memperkuat apa yang sudah saya terangkan kepada Anda. Apakah dipahami nggak? Ini baru berapa menit nih, ya menerangkan terus dikasih soal. Ternyata masih ada yang salah. Nggak ada masalah. Yang penting Anda berani mencoba. Kalau tidak berani mencoba, ya nggak tahu kemampuan kita seperti apa. Betul ya? Nah, nanti di rumah Anda kerjakan soal latihan, mungkin di share saya di grup WA-nya apa yang harus Anda kerjakan, ya. Minimal ada latihan buat di rumah, ya. Oke, sebelum saya akhiri perkuliahan kita hari ini, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau cukup kita akhiri perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf bila mana saya ada kesalahan dalam menerangkan, ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa belajar kembali di rumah, jangan sampai lupa, ya. Kalau sama uang pasti ingat, kalau sama akal pokok, ya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi